Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sesudah kita merayakan Hari Raya Pentakosta pada minggu yang lalu, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih, kita membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Kita memulai dan menyelesaikan hidup kita dengan tanda salib pula. Dengan itu gereja membawa kita hidup kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memang perjalanan hidup kita hendaknya terarah kepada Bapa, mengikuti jejak langkah Putra dan dijiwai oleh Roh Kudusnya. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, berarti kita merayakan kasih Allah dalam hidup kita. Semoga dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita didorong untuk tetap membangun kesatuan, memupuk kerukunan di tengah-tengah kehidupan kita, seperti kesatuan mesra Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur bersama keluarga Pak Ginting, di mana Bapak Alasan Ginting merayakan ulang tahun yang ke-76. Semoga Bapak ini sehat, panjang umur, dan tetap teguh di dalam iman dalam menjalani kehidupannya. Dan semoga juga anak-anak serta keluarga merasakan kebahagiaan ini. Juga kita berdoa untuk keselamatan arwah istri dari Bapak Alasan Ginting yang 2 hari lalu sudah 40 hari menghadap Tuhan. Kita doakan Ibu Marina Suryani Berusi Tepu ini, semoga kasih Allah berlimpah dalam dirinya dan dipersatukan dengan para kudusnya di surga. Dan semoga juga anak-anak tetap teguh dalam iman, dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan di tengah-tengah keluarga ini. Mari saudara-saudari terkasih, kita mengawali Ekaristi ini. Kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita, agar kita layak dan pantas ikut dalam peristiwa penyelamatan ini. Atas semua dosa dan kelalaian kita, mari kita sama-sama mengakukan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam dengar doa kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam ampunilah kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan Raja surga. Putra anak domba Allah, kami memuliakan Dikau, Tuhan kami dan Dikau Roh dan Dikau hormat syukur puji selama-lamanya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada awal mula sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit. Aku telah lahir sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Kau cipta
atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kaki-Nya. Tuhan di seluruh bumi, domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Betapa Tuhan di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, shalom untuk kita semua. Siapa yang ngantuk silakan tidur. Apalagi sedikit agak-agak dingin ya, mengajak kita untuk tidur, tapi masih baru bangun. Mudah-mudahan tidak ada yang tertidur selama 1 jam ini. Sepertinya sedikit orang ke gereja ya, karena masih enak tidur itu. Dan berlomba ke belakang, nampak semua terlambat. Inilah hasil Paskah barangkali. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apakah yang ke gereja pada pagi ini, yang sekarang ini, minggu lalu juga ke gereja? Coba tunjuk tangan yang enggak ke gereja. Oi, bagus sekali, gak usah malu-malu lah. Tapi kalian ke gereja semua, syukur, walaupun tidak kulihat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, minggu lalu kita merayakan Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Roh itu yang menyertai gereja dalam perjalanannya, walaupun banyak tantangan, kesulitan, dan berbagai macam hal dihadapi oleh gereja hingga bertahan sampai saat ini karena Roh Kudus menyertainya. Maka saudara-saudari terkasih, kembali gereja merayakan hari ini Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal dari bahasa Latin Trinitas. Allah yang kita imani itu esa atau satu, tetapi dalam 3 pribadi yang berbeda, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini Trinitas ini dogma, ajaran gereja. Jadi siapa yang tidak mau taat dengan ajaran gereja ya dikeluarkan dari gereja. Maka mewartakan Trinitas ini pun nggak boleh suka-suka. Maka aku pakai teks, takut saya salah, nanti nggak diizinkan lagi aku berkhotbah. Karena ajaran gereja sesat dibawakan. Nah, maka saudara-saudari terkasih, Trinitas pribadi-pribadilah yang kita sapa sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu kita sebut ketika membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan kita. Nah, maka kalau kita membuat tanda salib,
menandai diri kita dengan salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, berarti itu Katolik. Dan itu adalah Trinitas. Dan itulah semua yang merangkum segala-galanya dalam hidup kita. Kenapa saya katakan itu merangkum? Karena ketika kita lahir, dibaptis, ditandai dengan Roh Kudus. Mate pekari kita, tandai naka arah tanda salib. Iya kan? Nah, semoga engkau pergilah dengan membawa kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh, kita yang hadir di sini kan belum pernah mati, jadi belum tahu kali ya. Jadi kita pun nanti akan membawa kemenangan Kristus itu, salib itu ketika kita mengakhiri di dunia ini. Jadi dia itu Alfa dan Omega. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang muda pernah bertanya dan mengatakan bahwa ia belum mengerti ajaran Tritunggal Maha Kudus. Baginya ajaran Tritunggal Maha Kudus itu sulit sehingga dia tak mengerti. Kemudian saya bertanya kepadanya, apakah kamu percaya dengan Allah Tritunggal Maha Kudus? Ya, saya percaya, tapi saya tidak mengerti. Saudara-saudari terkasih, seorang santo pernah berkata, Santo Anselmus, dalam bahasa Latin, credo ut intelligam. Artinya, aku percaya supaya aku mengerti. Banyak di antara kita barangkali, mungkin juga saya bagian dari itu, menuntut untuk mengerti lebih dahulu baru percaya. Ternyata Tuhan menghendaki supaya kita pertama itu mengimani dan percaya supaya dapat mengerti rahasianya, rahasia yang maha kuasa. Tuhan Allah Tritunggal adalah misteri iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah disebut Bapa karena Ia adalah pencipta, peduli, penuh kasih kepada ciptaannya. Yesus Sang Putra telah mengajarkan kepada kita untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa dan menyebutnya juga sebagai Bapa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum umat Katolik menyebut yang ilahi sebagai Bapa, ungkapan Allah sebagai Bapa sudah ada dalam kitab Perjanjian Lama. Dan Tuhan juga dirasakan seperti seorang ibu. Itu ditulis dalam Yesaya bab 66 ayat 13. Yesus sendiri berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal Maha Kudus dan memiliki keilahian yang sama dengan Bapa dan Putra. Maka ketiganya adalah sama, tidak boleh dipisahkan. Ketika kita menemukan kenyataan bahwa Allah ada di dalam kita, Roh Kudus ada dan menguatkan kita. Allah mengutus Roh Putranya ke dalam hati kita. Roh Kudus yang diterima bukan roh perbudakan yang membuat kita takut, melainkan roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dari Nazaret adalah Putra, Sang pribadi ilahi yang kedua. Memang pertanyaan tentang Trinitas ini sepanjang masa tetap hidup dan masih sampai sekarang orang
bertanya. Suatu hari, Santo Agustinus sedang berjalan di pinggir pantai. Ia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang bermain-main air dan pasir. Anak itu menggali sebuah lubang kecil seperti sumur di atas pasir. Lalu anak itu berulang kali mengambil air laut dengan sebuah gelas kecil dan memasukkannya ke dalam lubang itu. Setiap saat lubang itu diisi dengan air, langsung menjadi kering karena dasarnya adalah pasir. Santo Agustinus bertanya kepadanya, "Untuk apa kamu melakukan semuanya itu?" Si anak itu menjawab, "Saya hendak memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang kecil ini." Kemudian Santo Agustinus mengatakan kepadanya, "Mana mungkin bisa, itu usahamu sia-sia saja. Tidak mungkin memindahkan seluruh air laut itu ke dalam lubang kecil yang dibuat oleh anak itu." Kemudian saudara-saudari terkasih, anak itu bertanya kepada Santo Agustinus, "Apa yang kamu pikirkan?" katanya. "Saya memikirkan Trinitas." "Untuk apa kamu memikirkan itu?" kata anak-anak itu. "Otakmu pun hanya sebesar lubang ini. Padahal Trinitas itu seluas segala kenyataan dan tak terpikirkan. Mana mungkinlah kamu bisa memahami Trinitas semuanya." Akhirnya Santo Agustinus berkesimpulan bahwa Trinitas itu adalah kasih Allah, cinta kasih Allah yang peduli bagi manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus ini bersama dengan anak kecil itu, Trinitas tidak selesai kita bahas, tidak selesai kita bicarakan, tetapi Trinitas ini harus kita renungkan dan kita sadari bahwa itu adalah kasih Allah yang sesungguhnya di dalam diri kita, umat manusia yang percaya kepadanya. Penginjil Yohanes menghadirkan figur Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai Allah yang tidak sendirian, melainkan Allah yang menjadi satu kesatuan. Ia mengatakan persekutuannya sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang datang untuk memimpin kita kepada kebenaran, yakni Yesus sendiri. Roh yang sama akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa dan Putra. Ia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus diucapkan Yesus dalam wejangannya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Maka saudara-saudari terkasih, secara gamblang saya merenungkan Trinitas ini. Bapa itu pencipta. Dia mengutus putranya dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita melalui Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itulah yang dijanjikan Bapa untuk terus menjaga, melindungi, menyertai umatnya, melindungi gerejanya. Dan itulah yang menjaga kita
dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak bisa memahami, saya sendiri banyak orang bagaimana supaya bisa memahami Trinitas ini, tetapi kadang-kadang membuat contoh salah, bahkan ditegur. Ada mengandaikan seperti gula, air, kopi dan susu. Nanti ketika diaduk, di mana susunya katanya? Di mana airnya? Di mana kopinya? Karena sudah menyatu. Tapi itu pun tidak bisa selesai membahas Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita juga harus merenungkan seperti apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus itu. Dan juga pertama kita percaya bahwa Trinitas, Tritunggal Maha Kudus itulah yang kita imani dalam kehidupan kita. Itu luas sekali, tak bisa kita selesaikan dengan otak kita sendiri, dengan rasio kita sendiri. Tetapi kita imani itu Tritunggal Maha Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dialah yang selalu menyertai kita. Dan Tritunggal Maha Kudus itu juga yang menandai kita pertama kali dalam kehidupan kita. Bahkan para murid juga diutus oleh Yesus dengan nama Trinitas. Pergilah, baptislah semua bangsa menjadi muridku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi semua itu bersumber dari firman Tuhan sendiri. Mari saudara-saudari terkasih, semoga iman kita semakin teguh, semakin kuat dalam kasih Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah disegarkan oleh firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan syahadat yang panjang. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita. Aku percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat.
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bapa, pencipta langit dan bumi, bantulah kami untuk menghormati ciptaan-Mu, untuk mengembangkan dunia ini, dan untuk membuat bumi ini membuahkan hasil yang berfaedah bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, Engkau telah memperlihatkan cinta-Mu kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang bersungguh-sungguh manusia dan benar-benar satu dari kami. Tolonglah kami untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus, untuk melanjutkan karyanya di dunia ini dengan menyampaikan keselamatan dan kebebasan kepada orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Bapa, Engkau mencurahkan hidup dan cinta-Mu ke dalam hati umat beriman berkat Roh Kudus-Mu. Dalam Roh itu, tolonglah kami untuk menyembuhkan yang terluka, melembutkan yang keras, dan mencairkan yang beku. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bagi dunia ini, jadikanlah gereja dan khususnya paroki ini suatu tanda yang hidup dari persekutuan cinta kasih-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah istirahat yang damai bagi Ibu Marina Suryani Berusi Tepuh yang telah menghadapmu 40 hari yang lalu. Semoga Kau berikan kasih dan pengampunan baginya, sehingga ia boleh masuk dalam persekutuan dengan para kudus-Mu. Amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Juga Tuhan, kami bersyukur atas ulang tahun Bapak Alasan Ginting yang ke-76. Terima kasih atas berkat-Mu bagi Bapak ini. Semoga Bapak ini sungguh merasakan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan dengan ulang tahun yang ke-76 ini. Semoga dia tetap sehat-sehat, panjang umur, dan juga anak-anak semua dimanapun berada, merasakan kebahagiaan, kasih, dan penyertaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam diri Kristus Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus kami dapat tumbuh sebagai gereja-Mu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan lagu persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan napas kehidupan. Terimalah dengan rela ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini atas Yesus sabdamu yang telah memperlihatkan wajahmu kepada kami. Dialah cahaya kehidupan kami, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu. Bukan Esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang Maha Besar, Maha Benar dan Kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafin yang setiap hari, yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Cornelius Sipayung serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marina Suryani Brusitepu yang telah 40 hari yang lalu Kau panggil ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Salam damai untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan membimbing kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh Putramu ke dalam hati kami agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Mari kita dengarkan pengumuman. Minggu tanggal 12 Juni 2022, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, petugas liturgi Minggu 19 Juni 2022, Hari Tubuh dan Darah Kristus. Misa pertama pukul 8 WIB. Petugas dari lingkungan Santo Yosef, organis Gio Ginting. Misa kedua pukul 10 WIB. Penerimaan komuni pertama petugas dari OMK Rayon Santo Yosef Delitua. Diharapkan agar petugas melakukan latihan. Kedua, kolekte Minggu tanggal 5 Juni 2022 sebesar Rp2.662.000. 3. Uang parkir Minggu tanggal 5 Juni 2022 sebesar Rp253.000. 4. Pendampingan komuni pertama akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 16 WIB. Hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 14 WIB bersama orang tua di Aula Santo Maximilianus Kolbe. Pelaksanaan komuni hari Minggu 19 Juni 2022 pada misa kedua. 5. Ibadat novena Santo Antonius Padua sedang berlangsung mulai 4 Juni 2022 hingga 12 Juni 2022 di Gereja Santo Yosef Delitua pada jam 19 WIB yang dilanjutkan dengan Ekaristi. Hari Minggu hanya novena. Puncak perayaan pada tanggal 13 Juni 2022, Pesta Santo Antonius Padua dengan penghormatan relikwi Santo Antonius Padua dan penerimaan roti Santo Antonius Padua. 6. Terima kasih kepada Bapak Pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi. Terima kasih juga kepada para masdinar, organis, petugas liturgi dari lingkungan yang sudah bertugas pada hari ini. Demikian pengumuman hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.